Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bapak-bapak. Dengan ngantuk di sini. Salam kenal sebelumnya, ini video pertama. Pakai kamera minjem. Kameranya minjem, mic-nya nggak punya. Jadi ini nyoba pertama kali bikin motovlog. Kita kenalan dulu kali ya Pak. Kenapa nih namanya ngantuk Pak? Jadi ini motor ngantuk banget Pak. NMAX saya nih ngantuk banget Pak. Dia nggak ada kenceng-kencengnya Pak waktu beli. Mungkin di sini saya bisa ceritain dulu ya Pak, kenapa akhirnya terbentuk nih ngantuk nih. Jadi motor saya ini NMAX 2018, NMAX Old 2018 Pak. Saya beli itu tahun lalu Pak, 2024 Pak. Kondisi pajak mati setahun, tepat di angka 17. Ya namanya motor second pasti kan kita benerin ya Pak. Jadi pas habis beli itu yang pertama saya lakukan adalah saya servis biasa Pak, ganti oli, ganti kampas rem standar lah, sama upgrade CVT Pak. Semuanya tuh pakai puli dari toko di Bandung, terus kampasnya Daytoni, sama mangkoknya pakai punyanya salah satu bengkel di Jakbar kali ya, dia ya jatuh aja ya Jakbar situlah Pak, ya bikin produk lah. Saya beli tuh Pak. Dah roller juga saya ganti standar lah Pak. Per CVT saya ganti pakai hantu, karena dulu saya sebelum pakai NMAX ini pakai Aerox, pakai per hantu tuh enak banget Pak. Makanya saya beli lagi. Nah, harapan saya adalah ini NMAX lebih enak nih harusnya nih. Coba pakai, enak sih Pak. Cuman kayak kurang nendang gitu, bawahnya emang teriak nih. Wah, tapi atasnya jelek banget Pak. Saya bingung tuh. Akhirnya saya coba ke bengkel lain lah di Jakarta Barat juga tuh, di dekat-dekat Mercu sanaan lagi lah Pak. Ya kan, saya ke situ nanya-nanya, saya mau waktu itu ini Kiporno, tapi karena ciriannya udah saya ganti, jadi porno aja udah. Saya mau porno plus ganti seher pakai R15. Udah deal, harganya lumayan waktu itu Pak. Saya kena 2.800.000 deal awal dengan catatan paketnya dia itu kan dapat olinya Shell Pak. Nah saya nggak mau Pak, karena saya maunya Om bisa nggak pakai motor, bisa Om, aman, oke. Udah tuh dikerjain lah motor selama kurang lebih 1 minggu lah. 1 minggu dikerjain. Di tanggal yang udah kita sepakati selesai, saya ke sana, motor belum naik Pak. Porting udah, noken udah, cuman headnya belum naik. Klepnya belum disekir. Oh ya, nokennya berarti belum, karena klepnya belum disekir. Saya agak gimana gitu kemarin tuh. Akhirnya saya tungguin di bengkelnya, kerjain lah tuh, disekir klepnya. Saya datang pagi jam setengah 10-an, motor keluar habis maghrib. Kita tungguin. Udah tuh Pak, selama motor di bengkel saya tuh nggak pernah nanya Pak, karena saya kebetulan punya bengkel mobil nih Pak.
Nah, saya juga kalau sebagai bengkel tuh saya kurang suka kalau dibawelin, jadi saya nggak pernah bawelin bengkel dengan harapan kan kontennya banyak dia, terus dia bilang dia udah bikin banyak motor lah, ya udah saya percayakan lah. Ternyata yang ngerjain tuh ya anak buahnya pak, si yang bosnya nggak megang sama sekali karena lagi di luar negeri waktu itu. Oke, setelah di Kiporno, oke selesai, saya klepnya standar tapi porting, terus nokennya pakai S2 waktu itu, BRT S2 coba. Emang karakter S2 gitu ya pak, atasnya lebih teriak, tapi entah kenapa nggak nambah pak. Waktu itu tuh speed motor saya cuma bisa 90 pak, udah habis itu, habis, udah nggak bisa lagi pak. Di atas 90 nggak bisa masuk pak, 100 aja nggak mau masuk pak. Saya tanya kenapa ya om, dia bilang katanya coba itu jangan pakai puli 13.5, pakai puli standar. Saya pakai pak puli standar, roller pakai 11 rata. Makin parah pak, makin parah. Umurnya cuma sebulan lah, saya nggak puas. Saya cari-cari info lagi, saya direkomenin sama saudara saya suruh ke bengkel di Rawamangun pak, belakang Arion ada bengkel. Nah saya ke situ tuh, padahal saya domisili di Ciledug pak, tapi saya ke sana pak. Sanalah saya ceritain saya udah Kiporno segala macam, diminta dyno. Oke, dyno tes keluar pak hasilnya pak, waktu itu 11 HP dan dia dynonya bagus ya pak, pakai dyno jet, jadi saya lumayan percaya. Dan yang situ tuh banyak moge, jadi saya percayalah. Keluar 11 HP, wah ngobrol di situ seharian. Akhirnya diputuskan lah untuk bore up dengan paketan dia yang 4 juta. Dapat apa aja sih 4 juta? Share block 63, dikasihnya Ataka dengan kompresi yang super tinggi karena share jenong banget pak. Waduh, share jenong banget pak. Tapi ya saya ikut aja waktu itu kan. Nah terus klep tetap standar, per klep tetap standar, noken diganti pakai T2, portingan dirubah, injektor dia bilang akan diganti pakai 170 cc. Pak, itu speknya tuh pak. Oke lah, ya udah bore up. Oh sama satu lagi, knalpot akan dibobok nih. Knalpotnya saya suka, dia lepas katalisnya bagus suaranya tuh pak. Nggak tahu sih kedengeran apa enggak pak, ya kan. Udah saya tinggal lagi tuh pak, seminggu saya keluar kota, saya ke Mandalika, ada acara. Pulang dari Mandalika saya ambil motor, udah selesai om. Oke, saya ambil. Begitu saya nyampe ke sana jauh pak, dari Tangerang ke apa itu Arion di Rawamangun. Saya naik ojek 100.000 pak, jauh pak, jauh. Begitu nyampe, hal pertama yang saya rasain pas nyalainnya enteng pak, tapi suaranya kasarnya bukan main pak, kayak rantek keteng kendor, tapi nggak kendor. Ya udahlah, saya nanya kompresinya berapa ini om. Oh ini kompresinya kecil kok, 12. Udah diburet, udah. Oh ya udah 12, oke. Bisa pertamax dong om, bisa dipaksa dong pakai pertamax walaupun ngelitik dikit ya. Oke. Dia sih bilang ya kalau bisa oktannya yang tinggi katanya. Oke. Bang dari situ kan bensin habis, saya langsung isi tuh pak. Saya langsung isi pak, pakai Nitro Plus, enak pak, mantep. Saya naik tuh pakai CR 63, wah enak. Kan inline nggak boleh geber-geber katanya ya. Saya buka gas dikit, motor jengat pak, mantep pak. Saya udah nggak sabar buat gaspol tuh. Jalan 500 kilo saya ke sana lagi nih. Udah. Saya ganti oli, ya kan. Klaksonin tuh pak, kerennya. Saya ke sana nih ganti oli. Habis ganti oli di dyno pak,
Hasil dynonya cuma 13 HP pak. Di Dynojet naik 2 HP. Saya bingung kenapa cuma naik 2 HP. Dia bilang kampas rem saya macet yang belakang, jadi nurunin HP. Oh ya udah om, dibenerin aja. Bongkar sama dia tuh rem belakang, biasalah digitu-gituin, dikendorin. Di dyno lagi tuh tanpa rem belakang dia pencet sedikit pun. 13,2 pak, naik 0,2 HP. Dia udah bilang ini bagus nih, tapi saya nggak puas pak karena janjinya tuh 15 HP minimal. Catatannya ECU-nya standar ya pak. Ya udahlah saya pakai karena indrayan udah lepas rayan. Saya geber dong pak. Saya geber lah, larinya cuma cepet pak. NMAX 63, bobot saya 100 kilo sih pak, agak tambun ya, tapi masa cepet pak. Terus udah tuh saya pakai, saya nggak puas sama pelayanan dia. Saya coba pindah bengkel lagi pak, ke Tangerang. Adalah di Tangerang, turun setengah pak, dicobain. Oh iya nih kayak nggak bore up rasanya gitu, motor nggak mau teriak. Oke, coba, motor nggak mau teriak, ya udah bongkar deh, turun setengah pak. Pas dibuka pak, per klep saya NMAX itu kan 4 ya pak. Ini correct me if I'm wrong ya pak, kan 4. Nah in 2 X2, in sama X kan beda ya pak ukurannya. Nah ini in sama in, kiri sama kanan beda pak. Lah kan dia geraknya bareng ya. Geraknya kan bareng, tapi ukurannya beda. Ya saya nanya dong pak ke bengkel sana, kenapa beda? Dibilang, oh itu udah settingan mekanik kita, ngapain dibongkar-bongkar? Dibilang gitu loh. Ini emang saya salahnya, saya nggak mau kesana. Karena apa? Karena saya udah nggak percaya pak. Karena saya pun kemarin pas ninggalin borap itu saya nggak tanya pak. Selama seminggu itu nggak saya tanya pak, motor gimana, progresnya gimana, itu saya biarin pak. Tuh ya memang saya ini pak, bayarnya pakai kepercayaan lah. Udah habis dibongkar, udah dibenerin. Nah VVA-nya mulai macet tuh pak. Jadi dicek, oh ini VVA-nya nggak jalan nih katanya. Masa akhirnya coba digemukin lah sama bengkel di Tangerang itu. Oke, cetek dia pak, bunyi pak, VVA-nya bunyi cetek, tapi motor nggak lari pak. Nah, saya udah feeling macet tuh. Akhirnya minggu depannya saya ke bengkel lain lagi, tapi ini bengkel teman saya yang saya udah incar dari awal. Cuman ini emang teman saya ini agak kurang ajar pak. Tentang temen ntar nah, gitu. Akhirnya waktu teman saya bisa, dikerjain lah sama dia pak, dibongkar. Yang lucu pak, air clapnya ada kebalik 1 pak. Nanti saya kasih fotonya pak. Air clap saya kebalik 1 biji pak. Kan air clap standar, kebalik 1 biji. Saya komplain lagi ke bengkel ya yang lama tuh, karena kan kemarin waktu turun setengah udah malam posisinya, kita nggak ngecek air clap, jadi kita cuma cek setelan clap aja. Nah pas di teman saya baru tuh saya cek air clap kebalik 1. Terus udah hampir jebol pak, udah mulai baret, klepnya nabrak, nggak nabrak tapi mepet banget gitu. Udah tuh, udah saya sebel. Ya udahlah, dibenerin sama teman saya. Udah, motor lebih enak pak, bisa lari pak, tapi atasnya nggak ada. Saya udah sebel banget. Motor enak pak, bawah enak, tengah enak, tapi begitu dibecek, gimana sih pak, VVA-nya soalnya nggak nyala pak. Ternyata VVA-nya mati. Saya ke Yamaha pak, ganti VVA. Bodoh, punyanya NMAX ini VVA-nya mahal pak, 800.000 kalau nggak salah. Saya pakai punya Aerox New, kan dia sama. Saya punya Aerox New cuman 400.000 pak. Langsung enak pak motor pak, digas langsung ngibrit. Wah saya udah happy banget tuh pak, udah happy lah, motor udah enak.
terus jebol Pak. Nah si 63 ini jebol Pak, kan dibilang tadi kompresinya 12. Saya itu ada niatan touring waktu itu. Nah sebelum touring, karena saya biasa pakai Nitro Plus, touring kan susah Pak pakai Nitro Plus Pak. Nah saya tuh coba isi pakai Pertamax Turbo, isi di sini nih Pak, pos pengumum bensin. Kan pom bensinnya gede tuh, saya percaya bensinnya bagus lah. Isi, keluar pom bensin langsung detonasi Pak, langsung klotok-klotok, ngelitik. Saya mungkin ganti bensin begini kali. Akhirnya itu tuh hari Jumat atau Sabtu itu saya lupa Pak. Minggunya tuh saya San Mori Pak sama saudara saya. Nah saya lagi jalan ke Senayan nih Pak, di Sleepy, lampu merah Sleepy. Saya dari arah Taman Anggrek, karena lampu merah Sleepy kan abis itu enak tuh Pak, sampai Senayan lurus. Ada Babang Pario nih, weh ngetes kita berdua Pak, kenceng Pak, saya akuin Pak. Masuk 120 di ini dengan bobo saya yang 100 ya Pak. 120 tuh udah bagus banget itu Pak, klep standar, knalpot standar, masuk 120. Tiba-tiba nge-gym Pak, bubar nge-gym. Saya berhenti di pinggir seberang DPR, saya diam dulu 15 menit, saya ngerokok, baru bisa saya nyala Pak motor. Tapi suaranya udah gak karuan Pak, suaranya gak karuan. Suara gak karuan. Saya bilang ke teman saya yang terakhir, jebol motor gua nih gini-gini. Ya udah pelan-pelan aja bawa ke bengkel. Besoknya Seninnya saya bawa Pak ke bengkel pagi saya bawa ke bengkel, saya minta dibongkar. Nah kebetulan kemarin hokinya saya Pak, teman saya lagi punya blok sama seher 62 nya BRT, kompresi 11,5, kan mendelep tuh Pak. Dia lagi punya itu, dia bilang mau dipasang nggak? Pasang, saya bilang oke, dipasang tuh sama dia. Begitu saya nyampe kantor, kan dia di Tangerang Pak, di Pinang situ belakang rest area kilometer 13 lah. Saya nyampe kantor Pak, naik ojek dari tempat dia. Itu kantor saya kemarin di daerah Harmoni, jauh tuh Pak. Itu motor udah selesai dibongkar sama dia Pak. Seher baret, blok baret, pokoknya hancur ya Pak. Udah, akhirnya udah diganti tuh Pak sama dia. Tapi kondisinya headnya masih sama Pak, ganti 62 sama dia. Besoknya Selasa pagi saya ambil, berubah Pak, karena kompresinya jadi low, berubah banget Pak. Tapi motor belum sempurna, cuman udah enak Pak. Mesin halus Pak, kayak standar, plek-ketiplek kayak standar mesinnya. Nah, seiring berjalan waktu saya nabung, saya upgrade lah, saya ganti head Pak. Pertama ganti klep pakai R15, tapi headnya NMAX tetap, porting ulang, terus noken tetap sama. Injektor saya ganti, karena sebelumnya saya coba pakai, oh ya di tengah-tengah tuh saya pas 63 saya beli KTC Pak 170 cc, kebanjiran Pak pas ke 62. Akhirnya saya beli injektornya R15 V3, udah enak. Setting CO ini saya kasih plus 13 sekarang dengan spek itu ya Pak. Klep R15, noken T2, CO CR 62, kompresi 11,5, injektor R15, CO nya saya kasih plus 12. Cakep Pak, isinya merah bata Pak, top lah. Dibilang irit enggak Pak, ini tulisannya tuh 31,2, ya bohong dia. Ini mah realnya paling 26, 25. Setelah saya ganti itu semua Pak, motor enak banget Pak. Nah kenapa nih ada namanya ngantuk? Karena dari dulu udah di upgrade segala macam, diborap, kagak kebut, ngantuk banget ini mesin. Makanya saya ngasih nama dia ngantuk Pak. Oh sekarang nih dia udah gak ngantuk Pak, udah berseri dia. Emang gak kenceng, dari tadi lihat tarikannya gitu-gitu aja Pak. Cuman cukup lah buat bawa saya yang 100 kilo ditambah bini,
55 ditambah kita bawa tas gitu ya 160 kiloan lah bebannya, itu udah lumayan oke Pak, oke banget malah. Jadi saya itu kena tipu bengkel kali ya Pak, atau dibego-begoin bengkel, padahal saya ini punya bengkel Pak, bengkel mobil Pak. Saya bingung lah. Nah sekarang saya belum dyno lagi nih Pak, saya pengen tuh balik ke Rawamangun tuh, saya pengen dyno nih sekarang, kenanya berapa. Kemarin sempat saya colokin juken, tapi ya biasa Pak, idle-nya naik turun, udah pakai ISC manual. ISC manualnya suka berubah-berubah, pakai merek yang warnanya kuning itu. Akhirnya juken saya jual, saya pakai itu standar, gak ada apa-apain, gak ada remap, gak ada apa, itu standar dar CO doang plus 12. Terus knalpot standar, radiator saya ganti pakai AAI TB, oh iya sama TB saya ganti Pak, yang murah meriah. Motor saya ini isinya barangnya murah meriah Pak, saya pakai TB nya Ahawan yang ukuran 32, 300.000 Pak, bahagia banget Pak, murah. Mau beli BRT gak ada duitnya Pak. So far sih ya enak, PR cuma satu, olinya habis banget, 500 kilo kudu ganti atau nambah. Udah dicek sama temen saya, nggak ada yang bocor, klep ada yang bocor, selik klep bagus, ring bagus, tapi hilang ya nasib aja. Mungkin boleh Pak dikasih tahu Pak, oli apa nih Pak yang buat borapan biar nggak gampang nguap. Untuk suhu bagus tuh Pak, 78, 79 aman lah. Nah kenapa saya akhirnya bikin motovlog nih Pak, saya dapat PR Pak. Jadi saya diundang sama akun bapak-bapak ID nih untuk riding bareng Yamaha NMAX besok pagi nih. Kita disuruh bikin motovlog Pak, nah makanya saya bikin. Ya mungkin buat pertama kenalan begitu dulu kali ya Pak. Ya semoga, nah ini juga kamera kan minjem ya Pak, semoga saya bisa beli Pak, bisa beli kamera jadi bisa lanjut lagi gitu Pak. Tolong di like, di komen, sama di subscribe Pak. Ya subscribe nanti aja dah Pak, saya fokus upload aja dulu Pak. Doain saya biar semangat bisa bikin konten seminggu sekali at least ya Pak, karena saya kalau ke kantor nggak kuat bawa motor Pak, jauh kantor saya Pak. Itu aja mungkin. Terima kasih bapak-bapak yang udah dengerin, sampai jumpa.